حمدا يوفي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم الحضور صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من ذلك وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأنت بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات. Hadis kemarin sudah disampaikan bahwa di dalam kita melaksanakan itu harus ada hudurul qalbi, hadir artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca bacaan itu diingat makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz yang diungkapkan. Jadi ketika hati ini mengetahui arti lafaz-lafaz yang diungkapkan dan kita bisa memahami, ini menjadi satu perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena kan nggak sama antara satu sama lain dalam memahami makna baik itu dalam bacaan Al-Quran apa tasbih. Padahal banyak makna-makna yang halus, yang lembut, yang difahami oleh musalli di tengah-tengah melaksanakan salat. Tapi kadang-kadang di dalam hatinya itu nggak ada goresan-goresan hati sebelumnya. Dengan adanya orang ini bisa mengikuti apa yang dibaca dan memahami isi kandungan bacaan-bacaan itu, katanya akan jadilah salat ini bisa mencegah dari kejelekan dan kemungkaran. Ma'ani itu bisa memberikan kefahaman akan hal-hal yang menjadikan orang ini meninggalkan kejelekan dan kemungkaran. Itu ketika hudur. Adapun ta'zim, mengagungkan Allah, itu adalah hal yang bukan hudur, lain daripada hudur. Artinya setelah adanya kehadiran hati, ada kefahaman. Orang yang sedang mengajak berbicara kepada hambanya dengan satu ungkapan, dia hamba itu dalam keadaan memperhatikan, hatinya ada pada omongan sang sayyid dan dia faham akan artinya, itu masih belum dinamakan orang yang mengagungkan. Jadi mengagungkan itu lebih dari hudurul qalbi dan kefahaman yang dimengerti. Itu takzimnya beda lagi yang lain. Demikian juga haibah, sifat yang namanya wibawa, sehingga dia itu segan. Keseganan terhadap Tuhan pun ini adalah bukan takzim. Ini ungkapan karena adanya ketakutan yang timbul dari mengagungkan. Jadi artinya segan itu bukan takut, segan. Karena ketakutan ini tumbuhnya dari mengagungkan. Orang yang tidak takut nggak bisa diberi nama orang yang segan. Contohnya seperti takut
kalau jengking ya takut budi pekerti ini seorang budak dan apa-apa yang menjadikan sebab-sebab rendahan itu sudah dinamakan orang ini segan, tapi itu takut. Tapi kalau takut dari raja yang diagungkan, baru itu namanya punya sifat haibah, segan. Sehingga haibah itu adalah suatu rasa takut yang timbul dari karena dia mengagungkan. Ya gampangane kaya anune santri yang kiai ini ngono lah. Ada kiai. Jadi takutnya takut karena memuliakan. Amar roja, anak bunuh saya sifat roja, mengharap. Itu jelas. Tidak dilakukan lagi, itu merupakan tambahan sifat yang ada selain yang sudah diungkapkan itu. Ya bukan hudun, ya bukan tafahum, bukan takzim, kan? Bukan haibah, roja. Kam mim mu'azzamin, pirang-pirang yang kang ngegungakan malikan kam mim mu'azzimin, pirang-pirang wong sing ngegungakan malikan siji ning raja minal muluk saking pira raja ya habuhu, dia mempunyai sifat dia segan ya khafu, atau dia takut akan siksanya, tapi dia tidak berharap akan mendapatkan pahala dari raja itu. Makanya kalau ini kepada Allah itu ada sifat mengharap diberi pahala. Wal abdu yang yakun rajian bisalati, seorang hamba mestinya harus punya sifat mengharap dengan pelaksanaan sholat dia, mengharap apa? Sawab Allah, pahalane Allah, ngarep-arep ganjaran saking Allah SWT. Seperti ketika dia itu khaif, takut karena pepeko sembrono nih, saksud apa? Takut siksanya. Jadi di samping dia itu takut akan siksanya ketika dia teledor mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ketika dia mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan, dia punya sifat lagi yang namanya roja, berharap semoga dengan pelaksanaan yang seperti ini akan bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Itu roja itu. Ini harus dimiliki juga, harus ada pada hati seorang hamba ketika melaksanakan sholat. Wa amma haya, anapun otai sifat isin, itu yang ono padha ae, bahwa zaidun, sifat yang lain dari semuanya yang sudah diungkapkan. Ya anna mustanadahu, karena satune sendenane sifat isin itu istisyaru taksirin, duwe rasa sembrono, duwe rasa pepeko, watawahu muzambin, lan nyono ana dosa, wa yatasawwaru ta'zim wal khauf arja min ghairi hayain. Nanti ada ta'zim, takut, mengharap tanpa adanya haya, tanpa adanya rasa malu. Kapan? Ketika la yakunu tawahumu taksirin wa tikabu dzambin, ketika dia tidak punya rasa aku masih banyak hal-hal yang belum bisa saya kerjakan. Orang selama tidak punya perasaan
kaya ngono dan pernah melaksanakan dosa, ya karena sifat haya. Jadi adanya sifat haya itu karena timbul dia punya perasaan masih kurang, belum sempurna dalam rangka menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Itu jelas karena Allah sendiri sudah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadri, wa ma durung muliakan Allah sama sak temene. Itu sudah diberitakan oleh Allah bahwa kita manusia itu tidak bisa melaksanakan memuliakan semulia-mulianya, itu tidak bisa. Jadi paling baru bisa berapa persen gitu. Makanya harus ada sifat haya, izin, karena nggak bisa menyesuaikan dengan pangkat Allah yang mestinya harus kita muliakan betul. Sehingga kita masih banyak keteledoran, apalagi dosa, masih banyak perbuatan dosa. Inilah sifat haya yang mestinya harus ada pada setiap hamba. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, ada hudurul qalbi, ada tafahum, memahami, ada ta'zim, ada haibah, sifat segan, ada apalagi roja, ada haya, haya. Amma asbabu hadhil ma'ani as-sittah, adapun pira-pira sebabe anane iki pira-pira arti kang yang tadi saya sebut, maklam mengkono sampean ana hudurul qalbi sadune madhepe ati iku sababu utawi sebabe hudurul qalbi iku al-himmah, ada sejo kang kuat. Jadi dalam hati kita punya rasa aku harus bisa menghadirkan hati saya kepada Allah SWT. Ngono, himmah, jadi sejo kang kuat untuk melaksanakan itu. Nanti fa inna qalbaka satune arti zaman tapi arep anut, arep irit, arep ngikut lihimatika marang sejo kuat ira. Sebab apa? Para yahduru illa fi ma yuhimuka. Ati ora iso madhep, ora iso hadir kejaba nang perkara sing dadekaken priyatine sampean, sejone sampean sing kuat. Jadi orang yang masih apa namanya, belajar, itu kudu dipaksa. Kalau dipaksa, gak iso. Pemane ana setane sing ganggu ben salate tansah kurang. Mahma ahammaka amrun, kapan-kapan sampean gatekake marang sijining perkara, hadaral qalbu fihi, maka hatimu akan hadir dalam perkara itu. Sya'a am aba, dikarepno utawa ora dikarepno, dengan sendirinya hati itu akan hadir, ngikut. Bahwa mongko utahe ati iku majbulun, diwatakaken ala dzalika itu semengkono tabi'un apa, ngikut. Terus tabi'un lihimatik, wa musakharun lan den tulaken ing dalam himmah. Ini yang bicarakan Imam Ghazali yang sudah meneliti sifat-sifat
seseorang. Wal qalbu utawi ati idza lam yahdur fi sholati nalika ora iso hadir ing dalam salat lam yakun muta'attilan mongko ora ana apa qalbun iku muta'attilan kosong enggak bisa hadir. Iki ya berarti pancene atine jek durung kosong. Bal jahilan balik morak-marik bima al-himmatu masrufatun ilaihi ing dalam barang al-himmah utawi sejogatiku dan enggo akan ilaihi marang ma min umur dunia saking urusan dunia. Jadi anane ati ora hadir krana sejogatine iku lagi nyang perkara liya urusan dunia. Malah hilata mongko ora ana daya reka daya wala ila jalan ora ana obat yang bisa merawat ngeramut idharil qalbi untuk menghadirkan hati. Ora ana obate, ora ana carane kanggo nekaken ati marang Allah Ta'ala illa bisarfil himah kejaba kelawan ngenggoaken sejogatine ila sholati marang salat. Wal himmah la tangsarifu utawi sejogati ora iso mengko ilaha marang salat malam yatabayyan selagine durung jelas annal gharadul matlub manutun biha anapun tujuan kang disuprih iku manutun den sambung biha kelawan salat. Dzalika utai mengkono al gharadul matlub wal iman yaiku iman wa tasdik lan beneraken dan al akhirata khairul wa abqa bilih saktuhune akhirat niku lebih baik dan lebih langgeng. Wala salat lan satune salat iku wasilatun dadi lantaran ilaiha marang akhirat. Jadi orang yang ingin menghadirkan hati tidak ada cara, tidak ada usaha, tidak ada obat untuk menghadirkan hati kecuali dengan mengarahkan sejogati kita, kesungguhan kita ke salat. Nah terus bagaimana agar kita hatinya itu bisa kecondongan kita, semangat kita madhep yang salat iso itu piye? Semangat yang seperti itu tidak akan bisa menuju ke salat selama belum jelas apa bahwa tujuan yang dicari itu ada dalam sholat. Hanya dengan sholat kita akan bisa mendapatkan yang kita tuju. Apa sih yang dituju itu? Yang dituju itu ya keimanan dan pembenaran kita bahwa akhirat lebih baik. Apa kita sudah punya seperti itu? Belum. Kalau belum ya lewatnya sholat itu. Namanya sholat kita belum berfungsi. Wala sholat wasilatun ilaiha, karena sholat itu adalah suatu sarana untuk menuju ke arah sana.
Wa idza udhifa hadza ila haqiqatil ilmi, nalika dikumpulkan, disandarkan ini apa? Ini keimanan dan tasdik kalau akhirat lebih baik, ila haqiqatil ilmi, marang hakikat pengertian bi haqaratid dunya kelawan asore dunya wa muhimmatiha lan asore kepentingan dunia, hasalah maka akan bisa berhasil min majmu'iha, saking kumpule antara pengetahuan tentang hinanya dunia dan hinanya kepentingan dunia dengan sholat yang sudah diarahkan itu sebagai sarana untuk mendapatkan keimanan dan tasdik, maka akan mendapatkan apa? Akan berhasil hudurul qalbi fis shalah, hadirnya hati di dalam sholat. Insya Allah bisa diterima ya. Bisa diterima. Itu satu usaha untuk kita bisa hadir, artinya ada dalam sholat. Wa bimithli hadhil illah, dan kelawan sepadane iki sebab yahduru iso madhep apa qalbuka ati sampean. Jika hadarta nalikane madhep sama sira pena ya saya ba'dil akabir ana ing ngarepe sebagian penggede, pembesar, memang layak tiru ala madaratika wa manfaatika, saking wong sing sakjane gak iso ngekei bahaya, gak iso ngekei manfaat. Bahkan rayatul indal munajat ma'al malikil muluk ala biyadil mulk wal malakut, biyadil mulku wal malakut wal nafu wal durru wala tadhunanna anna lahu sababan siwa dhufil iman. Nalika iso madhep marang pembesar, Pak Gubernur, Bu Gubernur, Pak Presiden, iso kok nalika karo pangeran raja diraja kok nggak bisa. Padahal Malikul Muluk itu, raja diraja ini punya kekuasaan kerajaan di dunia, kerajaan di akhirat, punya kekuasaan memberi manfaat, punya kekuasaan memberi madarat. Ya wis, nek anjene yang wong padha wonge sing gedhe saka nyang pangeran ka pala tazunana, ora sanyana sira annalahu satune iku katuwe ora isane hadir iku sababan ana sebab siwa dhufil iman, saliyane lemahnya keimanan. Nek dipaksa-paksa kok iso-iso iku ora usah nyono akeh-akeh. Itu sebabnya adalah karena lemahnya keimanan kita. Karena itu fajtahid, mongko nemen-nemen ana sira al-alam yang saiki sawise ngerti ora iso madhep yang pangeran, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh fi taqwatul iman, ing dalam nguwataken iman kita. Ya apa carane nguwataken iman? Wa tariquhu, utawi carane nguwataken iman iku yustaqsa, iso digoleki dalane fi ghairi hadzal maudhi, ing dalam liyane iki panggonan. Bukan di sini.
Bukan apa belas. Lu ngantuk. Eh, eh. Oh, ngantuk kayak gue. Ini apa sih? Ah, piye? Cara sing delok. Iki wong ngantuk apa suarane? Turu ambek anu. Turu ambek barang. Lo mana? Iki piye? Woi. Gak iso ngono. Sing metu gambar wingi. Nelly. Allahu Akbar. Sekarang setelah kita membahas masalah hudurul qalbi, kita akan bahas masalah lain, yaitu tafahum yang kedua itu. Tafahum. Memang ini hal yang sulit. Padahal mesti dipaksa-paksa kan. Dipaksakan untuk bisa madep hadir. Kita iso. Nah, si tetep gak iso. Wis ora nyono rasa nyono yen iki ana sebab liya. Saliyane lemah iman. Bukan ya karena dhaful iman itu. Harus diusahakan betul agar iman kita ini kuat. Jalannya nanti akan ada di tempat lain. Bukan di sini. Ama at-tafahum. Ana perlu tahu ngertekaken mongko iku sebab-sebab Halaman piro? 1088. Wasabubu ba'da huduril qalbi sebab iso tafahum sawise anane madhepe ati idmanul fikri nglanggengaken pikiran wasarful zihni lan ngengokaken atine ila idrakil mana marang nemuni artine. Ila jutawi ngramute tafahum wa ilajul ihdar qalbi. Yo barang kang itu dadi alat ngramute menghadirkan hati. Iku mau ma'al iqbal alal fikri sartane madhep ing atase pikirane. Wa tasammur lan cancut bidafil khawatir kanggo ngilangi kanggo nolak pira-pira krenteking ati. Wa ila bidafil khawatir utawi ngramut nolak pira-pira krenteking ati asaghilati kang nungkulaken iku qad umawadiyah. Apa babati mutus pira-pira sumbere akhir
Akni ngersakaken ingsun an-nuzu'a ngelepasaken awak antil kal asbab saking mengkono pira-pira sebab alatitan kang ketarik awal khawatiru pira-pira kerentak ilaha marang asbab amalam tangkoti tilkal mawat latang sarif anha selagine ora iso pegot mengkono sumber latang sarif anha moko ora iso engkrit saking asbab awal khawatiru Paman Abbasyan aktaro dikrawu wong sing seneng sijining perkara or sering ngilingi Zikrul mahbub yasiru alal qalbi bidarurah ngilingi barang sing disenengi iku iso tumeka ngilingi marang ati kelawan pasti seneng itu lepunya mati. Walidzalik taro annaman ahabba ghairallah la tasfulahu salatun alil khawatir. Oleh karena itu, kamu akan bisa melihat bahwa orang yang menyenangi selain Allah tidak akan bisa jernih salatnya alil khawatir dari beberapa kumenentekan ati. Oh no ay. Kumenentekan ati kan bukan urusan kita. Bukan kemauan kita ini. Ada dari setan, ada dari nafsu, ada dari malaikat, ada dari Allah. Penyebab itu harus kita hilangkan. Berarti kecondongan hati ke situ harus diputus. Qad umawadiyah memutus sumber khawatir. Jadi melepaskan dari sebab-sebab yang bisa menyebabkan adanya khawatir. Ya pikirannya aja gorono. Cik pancet saya itu. Sekarang kita akan pindah ke masalah yang ketiga, yaitu ta'zim. Jadi hudur, terus faham, terus sekarang ta'zim. Wa amma ta'zimu. Ta'zim. Utawi ngegungaken. Ya halatun lil qalbi. Itu merupakan satu tingkah keadaan hati tatawalladu min ma'rifatain yang timbul dari dua pengetahuan. Kedua ma'rifatu jalalillah. Salah satu dari dua itu yaitu mengetahui akan keluhuran Allah wa azamatih dan keagungan Allah. Mengetahui jalalullah, mengetahui azamatullah, iku min usulul iman, termasuk pokoknya keimanan.
Fa'inna man lam ya'taqid azamatahu latal an-nafsu li'azim. Orang yang tidak meyakini akan keagungan Allah, dia tidak bisa, tidak mau tunduk nafsunya untuk mengagungkan Allah. Wong ora duweni keyakinan keagungan Allah kok musarep ngagungkan. Itu nomor satu adalah ma'rifatu jalalillah. Nomor dua asaniyatu ma'rifatu haqaratin nafsi. Mengetahui akan hinanya, rendahnya nafsu wa khisatialan emprehe asore nafsu wa qaniya abdan sakharan an ala nafsu iki merupakan hamba yang ditundukkan marbuban kang den kuasani atta yatawallada minal ma'rifatain al istiqara wal inqisar wal khusyuk lillah, sehingga akan timbul dari kedua pengetahuan ini rasa istiqanah, delik akan hati, al-inqisar pecahnya hati, wal khusyuk lan khusyuk hati lillah marang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenangan hati, kesedihan hati akan hal-hal yang mestinya harus sudah ditinggalkan masih tetap ditinggalkan, mestinya harus sudah dikerjakan masih belum dikerjakan. Itu hati akan punya perasaan seperti itu, sehingga dia akan berusaha untuk mengkhusyukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua pengetahuan